untuk ditetapkan sebagai bencana nasional terkait skala kerugian yang sangat besar. Dan tanggapan dari Pak Umar, distribusi logistik ini memang sudah banyak. Logistik ini memang sudah banyak, namun distribusi ini yang memang terkendala. Tidak maksimal. Ya. Silakan. Satu dan lainnya yang membuat distribusi tidak maksimal adalah yang pertama karena memang BBM, pasokan BBM sangat minim, dan yang kedua listrik yang juga lumpuh, dan yang ketiga jaringan telekomunikasi. 3 faktor ini yang membuat saya pikir distribusi bantuan menjadi tidak maksimal, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota, katakanlah seperti itu. Untuk itu memang setelah adanya banyak relawan, saya dengar dari berbagai provinsi sudah datang ya. Dari Jawa Tengah saya baca semalam ada berita 100 relawan terpilih dari Jawa Tengah juga sudah datang, dan termasuk di provinsi-provinsi lain seperti Sulawesi Selatan sudah ada tim medis. Sehingga memang rasanya distribusi itu memang harus diperluas, tidak hanya terpusat di tenda pengungsian, tapi juga harus menjangkau daerah-daerah di luar. Tapi memang kendalanya memang adalah BBM ya, menurut saya. Ya, saya pikir kalau kita lihat kendalanya adalah BBM, kemudian sebenarnya strategi yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup optimalkah? Karena kalau kita lihat ada beberapa laporan yang kita simak juga bahwa masih logistik banyak, tapi distribusinya ini yang kurang. Memang ini medan yang sangat berat ya, karena jalan rusak dan kemudian banyak katakanlah proses evakuasi yang sudah sedang dikerjakan. Jadi ada beberapa fokus dalam waktu bersamaan menurut saya. Evakuasi korban juga mesti berjalan. Meskipun ada pertimbangan mulai kapan pemakaman massal, dan yang kedua adalah distribusi bantuan, karena bantuan sudah mulai banyak berdatangan seperti halnya berita Kompas hari ini. Akan tapi distribusinya sejauh ini mungkin masih terpusat di tenda-tenda pengungsian. Nah, mungkin ini warga yang masih tidak bisa berjalan ke tenda pengungsian seperti tadi disebut oleh Pak Umar, tapi membutuhkan bantuan itu memang harus segera dijangkau oleh para relawan, dan saya pikir pengkoordinasian di bawah Pak JK ini rasanya juga harus segera merespon kebutuhan-kebutuhan itu sih. Jadi dengan menambahkan sejumlah relawan, kemudian memastikan armada-armada sehingga distribusi logistik ini bisa sampai. Betul, ya. Terus kemudian terkait dengan status bencana, seperti apa harian Kompas melihatnya? Rasanya dalam skala yang luas seperti ini perlu segera diputuskan ya. Apakah ini bencana nasional? Dan rasanya ini juga sudah layak ya untuk ditetapkan sebagai bencana nasional terkait skala kerugian yang sangat besar, dan bagaimana bencana ini menghancurkan kota Palu ya, katakanlah seperti itu, karena dalam tempo yang sedemikian cepat itu korban berjatuhan dan kemudian infrastruktur juga lumpuh ya. Dengan penetapan bencana nasional, konsekuensi ataupun dampaknya itu nanti seperti apa? Ya, rasanya ada konsekuensi pendanaan ya. Penguncuran dana bantuan yang lebih leluasa, ya, lebih masif bagi pemerintah. Dengan demikian maka rehabilitasi bagi warga dan juga bagi kota, pemerintah setempat juga bisa lebih cepat. Meskipun kita juga harus mempertimbangkan apakah ke depan Palu akan tetap dikembangkan sebagai kota, karena memang posisinya yang berada di lempengan yang ada konsekuensi terhadap bencana di masa depan juga perlu dipikirkan ya. Yang juga menarik terkait dengan penanganan bencana ini adalah usulan untuk pembentukan tim WAS. Ya. Ya. Seperti apa harian Kompas melihatnya? Ya, rasanya untuk saat-saat ini ya, pekan-pekan pertama kami lebih berkonsentrasi pada bagaimana evakuasi terhadap warga, baik warga yang sudah menjadi korban maupun warga yang ingin keluar dari Palu. Kemudian yang kedua adalah distribusi bantuan. Tim pengawas juga perlu, tapi rasanya itu juga akan menjadi fokus pada pekan kedua, katakanlah seperti itu, ketika berbagai kendala infrastruktur ini sudah mulai diberesi ya. Kendala infrastruktur terkait jalan, jembatan, kemudian listrik, pasokan BBM dan sebagainya itu sudah mulai teratasi, sehingga memang ya kesulitan-kesulitan pada hari-hari awal itu sudah bisa teratasi. Jadi lebih baik fokus bagaimana penanganan korban dan distribusi logistik, sehingga para pengungsi di sana bisa segera mendapatkan logistik tersebut. Kita sapa dulu Mas Adi, ada penelpon yang telah bergabung dengan kita pada pagi ini, ada Pak Jamil.